teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan bahasa Inggris yang gampang-gampang, nggak pakai susah-susah. Mari kita belajar sama-sama. Pertama-tama kita harus kenal dulu yang namanya subjeknya. Ya, I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan. Dan terakhir adalah it, untuk dia yang benda. Seperti itu. Jadi ini kita bilangnya subjek ya. Subjek. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami boleh, kita boleh. Ya, he itu untuk dia laki-laki, bisa yang namanya Bayu, Budi. She itu dia perempuan, Wati, Tasya. It itu benda, bisa bola, kucing, kira-kira seperti itu. Ini kalau ditaruh di depan kalimat, jadi ini namanya subjek. Nah, kalau dia jadi objek, ya, kalau ini berubah jadi objek, ya, ini kalau dia udah jadi objek, berarti I-nya jadi apa? I-nya berubah menjadi me. You-nya jadi you. They-nya jadi them. We-nya jadi us. He-nya jadi him. Jadi him. She-nya jadi her. Kalau it, dia tetap it. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita buat contoh, jadi misalnya ya, kita membuat kalimat. Ini kalimat sederhana dulu ya teman-teman ya. Kapan pakai I, kapan pakai me, kayak gitu. I, ini untuk yang subjek dulu. I eat rice. Saya makan nasi. Ini untuk yang penggunaan subjeknya ya, gampang. Kalau you say thank you. You say thanks, boleh. Kalau mereka, they beli makanan, beli apa? Buy. They buy food. Kalau we, kami gitu. We pergi, go ke sekolah, to school. Kalau dia, nah di sini he bermain ya, play basketball. Ini kalau ditaruh di depan ini, jadi kalau jadi subjek. Nah, nanti di sini baru ada perkecualian, tapi ini kita belajarnya besok ya. Ini misalnya jadi S, ada tambahan S, itu besok.
Baru kalau she misalnya, she apalagi? Sing, menyanyi. Sing a song. Ini kita belajarnya yang sederhana-sederhana aja ya teman-teman ya. Nah kalau dia benda, misalnya mau dibuat kucing gitu, itu nanti terakhir kan kata gantinya it gitu. Ini besok bisa kita pakai. Kita misalnya it is a book, itu pun bisa. Ini contoh aja ya, contoh penggunaannya it is a book. Ini contoh-contoh penggunaan kalau seandainya jadi subjek yang di depan-depan kayak gini. Nah, dia tuh kayak gini nih ceritanya. Cara menggunakannya. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba buat kalimat. Lah kalau yang objek gimana dong makainya? Kita coba. Misalnya kalau me. Misalnya kita pakai subjeknya ya. Ini tadi ada I. Ini kalau itu you, ini they, ini we, ini he, ini she, dan ini it. Ini kalau subjek. Yang ini subjek ya. Yang ini subjek. Ayo kita sama-sama belajar ya. Saya, kamu, ini nulisnya di mepet-mepetin. Mereka, yang penting kita mau belajar. Kami atau kita. Ini dia laki-laki. Ini dia perempuan. Ini dia benda. Ini benda ya, untuk benda atau kata ganti. Jadi sekarang kita belajar bagaimana cara kalau kita menggunakan objek yang ini. Misalnya kita buat kalimat. Yang sederhana apa biasanya? Contohnya, berarti kita butuh depannya kan? Kita butuh depannya misalnya ibu nanya saya, ibu apa ibu? Mother. Pertanyaannya ask. Kepada siapa? Kepada saya. Mother asked me. Kayak gitu. Ini karena dia satu ya ibunya, ini ada S-nya nih. Tapi ini besok ya kita belajarnya. Yang kedua, cara menggunakan you. Ini me-nya udah ya, di belakang ya, di belakang. Ini untuk objek. Ini you-nya. Sekarang misalnya ayah yang nanya kamu gitu misalnya. Father ask you. Jadi ayah bertanya kepadamu. Selanjutnya guru-guru bertanya kepada mereka. Teacher. Ini sekalian kita jadi belajar penggunaan kata ask ini. Teacher ask them. Them-nya ini murid-murid. Mereka. Teacher ask them. Yang bawah misalnya. Apalagi contohnya. Kalau mereka bertanya kepada kita. They ask us. They, mereka bertanya ask us. Kayak gitu. Kalau sekarang mau pakai him. Contohnya Raisa, ini ada cewek ya, ada Raisa mencintai cowok itu. Love him. Ingat kalau dia yang tunggal-tunggal nih ya.
Ini besok kita bahasnya, itu harus ada S-nya. Raisa loves him. Si Raisa itu mencintai dia laki-laki. Objek ya, ingat ini di belakang. Ini di belakang semua nih, di belakang. Di belakang. Selanjutnya, ini misalnya Naruto. Nah, teman-teman yang suka Naruto ya, Naruto loves. Misalnya di sini siapa? Hinata kan? Hinata. Tapi Hinatanya ini ganti apa? Ganti her. Nah, ini her. Naruto loves her. Naruto loves her. Kalau it, misalnya I love it. Saya suka itu. Nah, I love it. Jadi yang ini semua untuk objek. Objek ya. Jadi ini yang untuk objek belakang. Di belakang. Ini letaknya pasti di belakang. Kalau yang ini tadi, ini untuk subjek. Letaknya di depan. Jadi buat teman-teman harus sering-sering praktek. Ini untuk pelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya channel baru kita ini supaya cepat berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Pokoknya kita belajarnya yang mudah-mudah aja. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.